Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mempertanyakan penetapan tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. GIMNI keberatan dengan definisi tersangka yang melakukan manipulasi untuk mendapatkan izin ekspor. Bagaimana sebenarnya cara kerja pengusaha minyak goreng dan fakta mekanisme izin ekspor yang berjalan atas izin regulator? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga. Pak Sahat, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Mbak. Suaranya. Oke. Oke. Ya. Sudah jelas, Pak, suara saya? Jelas. Oke, terima kasih, Pak, atas kesediaan Anda untuk siang hari ini bergabung di CNN Indonesia. Pak Sahat, jadi apa saja keberatan GIMNI soal penetapan tersangka korupsi minyak goreng ini? Saya kira Mbak Putri itu salah quote itu. Keberatan kita itu apa yang diberatkan? Karena ini kan negara hukum. Ya. Penegak hukum sudah menyatakan bahwa itu sudah tersangka, ya itu diselesaikan dengan pola penyelesaian secara hukum. Ya. Karena asosiasi tidak mempunyai kemampuan untuk meliput tentang spesialiti di hukum. Iya. Tapi Anda merasa ada yang janggal dengan penetapan tersangka? Berita itu dipelintir, seolah-olah kita keberatan. Yang kita keberatan itu, kita sampaikan adalah bahwa ada beberapa telepon dari anggota kami menjadi ketakutan dengan ini. Jadi kita bilang, wah, nggak perlu ditakutkan kalau kita tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka bilang itu perusahaan-perusahaan besar itu kok bisa jadi tersangka kan gitu. Ya. Jadi kami juga kalau begini nih takutlah, mending kami nggak usah ikut di dalam program migor kemasan sederhana ini bersubsidi. Yang curah ya? Saya bilang nggak bisa karena ini menjadi suatu kewajiban pelayanan publik penyediaan minyak goreng. Dan kita 36 perusahaan anggota GIMNI itu sudah terdaftar di SIMIRA perindustrian. Oke. Jadi kita harus mengikuti. Kalau kita tidak ikuti, itu berbahaya justru. Malah kita disangka memboikot. Nah, boikot inilah yang dipelintir atau memang tidak sadar dipakai seolah-olah kita dengan adanya kawan-kawan di tersangka, GIMNI akan memboikot. Itu tidak betul begitu beritanya. Oke, saya konfirmasi sekali lagi. Jadi tidak ada keberatan atas penetapan tersangka yang menjerat 3 pengusaha minyak goreng nabati, minyak nabati itu ya, Pak Sahat ya? Ya, dijalankan aja sesuai dengan hukum yang kan karena yang tuduhannya itu kan menyangkut persetujuan ekspor. Betul. Adanya bentuk bagaimana kita pun nggak tahu. Karena selama DMO DPO kemarin, jangan lupa bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Permendak dengan nomor 08 tahun 2022 per 8 Februari itu sangat ketat. Bahwa realisasi distribusi DP ekspor persetujuan hanya dapat diberikan bila mereka memenuhi 3 hal. Pertama adalah purchase ordernya ada, artinya Mbak Putri sebagai pembeli, ada PO, pemesan ya, ada PO, ada DO. Maka yang kedua, perusahaan memberikan delivery order, bahwa produk itu dikirim. Yang ketiga, bahwa transaksi sudah terjadi, diberikan faktur pajak. Jadi kalau faktur pajak sudah didapat oleh perusahaan, hak daripada barang itu sudah berpindah kepada distributor, tidak lagi di produsen. Oke, dan itu kewajiban itu sudah dilakukan oleh asosiasi seluruh perusahaan yang tergabung dalam GIMNI ya, Pak? Yang mengekspor. Yang melakukan ekspor, DMO 20%, mereka harus melakukan. Yang tidak ekspor, mangkrak aja. Iya, karena memang itu syarat untuk mendapatkan PE ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Kemudian kalau prosesnya setelah itu apa, Pak, biasanya, lumrahnya? Karena saya mengutip lagi dari informasi yang beredar, Anda merasakan ada kejanggalan juga dalam penetapan tersangka ini, betul? Anda melihat itu? Ya, saya kejanggalan karena berpikir begini, ini perusahaan bukan perusahaan kecil. Public company.
Masa sebodoh itu mereka melakukannya dengan nama perusahaan yang internasional, well known. Harga saham mereka kan disamburadul kan? Iya. Image mereka kan rusak total. Jadi saya pikir bagaimana mungkin mereka melakukan hal-hal sebodoh itu. Itulah yang kami pikirkan gitu loh. Kecuali dia perusahaan kecil. Ya. Karena risikonya itu terlalu besar untuk image yang demikian besar dari perusahaan besar gitu. Sama aja misalnya multinational corporation melakukan hal stupid. Mana mungkin dia kan? Itu yang kami pikirkan. Kok bisa? Kalau itu memang betul. Jadi karena itu sudah di ranah hukum, apa yang disampaikan Bapak Kejaksaan Agung, ya diteruskan saja, diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik kita ini. Apa yang saat ini kemudian dilakukan asosiasi kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi? Kan Anda mengatakan ada keresahan tadi disampaikan kepada asosiasi. Ya. Malam itu juga setelah mendengar keresahan itu, kami melalui WA group, kita tetap berjalan dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target yang sudah kita gariskan di Simira. Jadi jangan sampai lengah. Itu yang jadi tetap kita berjalan untuk mendukung program pemerintah itu. Jadi kalau dikatakan bahwa kita terlalu naif lah, masa kita berani membuat menghambat kebutuhan masyarakat luas gitu. Saya kira itu misleading aja. Pak Saad, saya ingin menggali lagi tadi Anda mengatakan ada kejanggalan. Jadi kalau yang Anda duga apa? Ada kesalahan di titik mana? Ada loophole di mana kalau menurut Anda? Saya tidak melihat bukti-bukti apa yang ada kan. Saya terlalu jauh untuk menduga-duga. Saya cuma melihat sebagai international player, Anda tidak bisa membuat hal sebodoh itu untuk merusak reputasi perusahaan yang besar. Iya. Terlalu ceroboh gitu ya kalau menurut Anda ya? Terlalu blunder lah. Kalau itu terjadi, itu udah luar biasa itu kelakuannya itu. Yang diperlukan oleh pengusaha biasanya adalah kepastian hukum. Dan kalau setelah ini apakah Anda melihat pemerintah regulator sudah memberikan kepastian hukum itu kepada pengusaha? Regulasi yang sekarang lebih konsisten. Bahwa Migor Premium sama kemasan sederhana itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Yang dijaga dan kami sangat setuju itu bahwa harga minyak goreng untuk masyarakat kecil jangan dikeskit atau diuntai dengan harga pasar internasional. Maka perolehan subsidi itu layak karena di negara manapun dilakukan. Sama di negara tetangga kita pun sama juga. Misalnya di negara tetangga kita harga minyak goreng itu Rp41 per kilo, 5 kilo. Ya, tapi masyarakatnya belinya cuma Rp30. Nah, cuma di sana karena sudah tertib dengan computerized, selisihnya itu langsung didebit ke pemerintah. Gitu. Kalau di kita kan, kalau yang dilakukan gitu belum, karena sistem kita belum memenuhi sampai secanggih itu. Dan jika sistem itu nantinya ada, itu akan lebih mempermudah dan memperjelas aturan yang ada di lapangan gitu ya Pak ya? Sangat bagus. Maka itu ini kami sangat setuju, bukan mudah melakukan sistem Simira yang diterapkan perindustrian. Itu perlu pakai karena apa? Itu juga memerlukan disiplin. Ya. Jadi rantai supply chain kita itu di satu distributor besar, kemudian sub agent, baru ke pengecer. Nah di sub agent itu kan kita susah mendapatkan yang mau ikut. Karena apa? Mereka harus mengeluarkan NPWP. Mereka harus membuat faktur pajak. Wah, di Republik kita ini masih banyak yang nggak mau. Nah, oleh karena itu, mari kita dukung sistem ini. Kalau ini berjalan, nanti apapun bisa kita lakukan. Dan inilah justru kenapa waktu Pak Mendak yang menggelontorkan 419.000 ton itu nggak jelas kemana, karena nggak bisa di-trace.
Oke, baik. Pak Sahat terakhir, jadi tidak ada juga ancaman bahwa teman-teman yang tergabung dalam GIMNI akan menarik diri dari penyediaan minyak goreng subsidi ya Pak? Wah itu terlalu naif lah kalau sampai begitu tuh. Oke, jadi tidak ada itu ya? Ini harus menjadi warga negara yang humble dan mengikuti regulasi. Oke. Kalau ada yang mempelintir begitu bahwa kita cemas, ya wajar aja selaku manusia kan. Kawan-kawan kita ditangkap ya kita juga, ngerasa diri. Apalagi itu yang namanya Pak MPP sudah 70 tahun begitu kan. Bayangkan sampai jam 4 mereka nungguin persetujuan ekspor kan luar biasa itu. Oke, baik. Pak Sahat, terima kasih banyak siang hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia. Terima kasih atas konfirmasi dan keterangan Anda. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat siang.